Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Yusuf terhormat, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu mengenai social network analysis. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aldifa. Di sini ada teman-teman saya, ada Rivaldi, Nizar, dan Aldi. Oke, pertama kita masuk ke data crawling dulu. Nah, di sini kita memulai dengan menginstal PIP-nya dulu yang digunakan untuk menginstal pustaka atau package Python langsung dari PYPI. Lalu kita menggunakan Google Play Scraper, yaitu pustaka Python yang dirancang untuk mengambil data dari Google Play Store secara otomatis. Package ini memudahkan pengambilan informasi seperti nama aplikasi, deskripsi, pengguna titik aplikasi, dan jumlah unduhan. Nah, lalu kita mengambil data dari berbagai user yang terdiri dari username, review, rating, date, app versi, dan like count. Nah, di sini bisa kita lihat max review-nya ada 500, all review-nya, scrap reviews, app underscore ID, yaitu memanggil fungsi scrap review untuk mengambil hingga 500 ulasan dan aplikasi dengan app ID. Nah, lalu kita memproses data ulasan mentah menjadi data frame panas. Nah, lalu yang ketiga, kode tersebut membuat node list dari data frame review dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membuat daftar node. Yang kedua, konversi dan penyimpanan. Yang ketiga, menampilkan hasil. Oke, sekarang kita masuk ke AgileList. Nah, dari ulasan tersebut, dengan langkahnya ada 3. Yang pertama, menambahkan hubungan ada source target ke AgileList. Yang kedua, mengonversi AgileList ke data frame dan menyimpannya ke file CSV. Yang ketiga, menampilkan 5 baris pertama dari AgileList. Nah, hasil ini dapat digunakan untuk analis jaringan visualisasi graf. Nah, yang keempat, setelah itu kita menyimpan datasetnya dalam bentuk CSV dengan nama Facebook Nodelist underscore CSV. Penggunaan dataset dalam bentuk CSV itu disimpan dalam komputer. Next lagi. Lalu kita mengimport fungsi library yang akan digunakan. Di sini kita bisa lihat ada import libraries, import panda AS, dan import network library import network libraries. Next. Lalu kita upload dan open dataset lokal yang membuat informasi detail mengenai node dan edge. Next. Di sini kita bisa lihat menampilkan data mengenai jumlah node dan edge. Pada kedua dataset, jumlah node sebanyak 1000 dan jumlah edge sebesar 38.907. Slide pertama di bagian modeling, yang pertama itu ada melakukan inisialisasi fungsi SNA menggunakan NXGraph. Yang kedua ada melakukan input nodes and edges menjadi satu kesatuan ke dalam network. Lalu yang ketiga ada melihat informasi dataset network kita atau Instagram networknya, dan ada juga dataset untuk Instagram network. Ini berisi 997 nodes dan 30.897 edges. Lalu di sini di bagian slide 2 di bagian modeling, kita bisa lihat preview data dari nodes dan edges yang berada di dalam networknya. Next. Di sini next. Nah, di slide 4 bagian modeling itu kita bisa menghitung tingkat graph density dari networknya. Nah, pengertiannya itu density adalah kepadatan suatu jaringan. Semakin padat suatu hubungan, maka semakin bagus. Lalu kepadatan dari dataset ini sebesar 0,062222 atau 0,062%. Itu termasuk rendah. Lalu untuk 997 nodes dan 30.897 edges, kepadatan sebesar 0,019%. Itu juga dianggap bagus karena penyebaran informasinya efektif melalui ke player. Di sini juga ada menghitung tingkat shortest path-nya atau jalur terpendeknya dari nodes randomnya ya. Lalu next.
Slide kelima, di bagian modeling kita bisa lihat menghitung jumlah kelompok atau komunitas yang terbentuk di dalam network dengan menggunakan modularity. Lalu di bagian slide 6 bagian modeling juga ada hampir 2000 komunitas yang terbentuk dalam jaringan, yang artinya struktur modular yang terbentuk ini sangat tinggi. Lalu di sini juga terdapat 15 data visualisasi yang dapat digunakan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya bisa dilihat ini hasil dari visualisasi untuk modeling dengan metode Kamada Kawai. Ya, mungkin di sini hasil visualisasinya terlihat kurang jelas atau sangat bertumpuk ya karena edge list dan node listnya itu sangat banyak jumlahnya. Bisa di next. Nah, untuk interpretasinya dari model yang tadi divisualisasikan, jadi yang pertama itu node-nya, jadi setiap node ini tuh mewakili setiap user atau pengguna yang mereview dari aplikasi tersebut. Nah, nama pengguna ditampilkan ini bakal ada di sekitar node-nya dan mempresentasikan entitas dalam di jaringan atau network-nya. Sedangkan edge atau garis di antara node-nya menunjukkan hubungan atau interaksi di antara pengguna seperti ulasan dan koneksi lainnya. Yang ketiga ada kepadatan jaringan. Jadi jaringan ini terlihat sangat padat di bagian tengah, menunjukkan banyaknya koneksi yang saling berhubungan antar node. Mungkin merepresentasikan pengguna yang sering berinteraksi. Node di pinggiran yang lebih sedikit koneksi ini nunjukin pengguna yang lebih jarang terhubung. Dan yang terakhir ini untuk potensi analisis, yang pertama pengguna berpengaruh. Jadi untuk node yang banyak koneksinya dapat identifikasi sebagai pengguna yang memiliki pengaruh besar. Terus yang kedua komunitas, yaitu bagian graf yang lebih terpisah dapat diidentifikasi dengan komunitas tertentu. Dan yang terakhir jangkauan interaksi. Sebaran node memperlihatkan tingkat keterlibatan dalam jaringan. Jadi visualisasi ini tuh berguna untuk memahami pola interaksi, menemukan pengguna kunci atau key player, dan analisis komunitas dalam jaringannya. Next. Ya, ini berikut adalah sintaks untuk visualisasi selanjutnya, yaitu menggunakan metode Spring Layout. Bisa di next. Nah, untuk metode Spring Layout kurang lebih beda, cuman ya intinya banyak yang bertumpu di satu aja karena list node dan edge-nya itu banyak, cuman berbeda bentuknya aja. Bisa di next. Dan untuk selanjutnya juga ada modeling menggunakan layout yang berbeda, yaitu menggunakan layout Waterman-Reingold, dan ini tuh untuk sintaks ya. Bisa di next. Ya, dan hasilnya kurang lebih gak jauh dari model sebelumnya. Ya, bisa di next. Dan selanjutnya ini kita bisa lihat untuk menghitung tingkat degree centrality untuk masing-masing nodes-nya dengan sintaks NX degree untuk Facebook network-nya. Next. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Kumis. Baik, selanjutnya di sini ada modeling apa itu namanya? Sorted. Nah, di sini tuh kita melakukan sorting terhadap 10 nodes yang memiliki tingkat degree centrality terbesar dari networknya itu sendiri. Bisa dilihat di sini di gambar di atas bahwa nodes yang dimiliki jumlah itu memiliki jumlah like count paling banyak adalah dengan angka 236. Selanjutnya di sini juga ada menghitung serta melakukan sorting terhadap 10 juga yang sama dengan tingkat betweenness
centrality terbesar dari networknya juga. Bisa dilihat di sini juga di gambar di atas bahwa nodes yang berperan besar dalam menghubungkan orang lain adalah node dengan nama Desarianto Halawa. Di sini juga modeling ini menghitung serta melakukan sorting terhadap 10 node juga yang sama dengan memiliki tingkat closeness centrality terbesar juga dari network. Nah, bisa dilihat di atas juga bahwa nodes yang memiliki kedekatan terbesar dalam jaringan Facebook ini adalah node Siti Zulzariah dengan nilai 0,4941. Ini menunjukkan bahwa node tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam jaringan. Mereka juga dapat lebih cepat berkomunikasi atau menyebarkan informasi ke seluruh jaringan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini juga sama melakukan terhadap 10 nodes yang memiliki tingkat hidden vector centrality terbesar dari network. Nah, bisa dilihat di gambar di atas bahwa nodes yang memiliki pengaruh paling besar itu adalah node dengan angka 0,992211. Dan selanjutnya. Nah, Mungkin oke. itu saja. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.